Saudara-saudara, saya minta malam ini kita semua menahan emosi. Saya tahu keadaan desa sedang sulit. Saya tahu hasil panen tahun ini tidak banyak. Tapi tadi sore saya mendapat kabar dari Tuan Tanah dan kabar itu tidak baik. Tidak baik bagaimana lagi, Pak? Setiap bulan hidup rakyat makin susah. Jangan bilang pajak dinaikkan lagi. Mulai musim panen berikutnya, setengah hasil sawah wajib diserahkan kepada Tuan Tanah. Apa? Setengah? Ya Tuhan. Dengan hasil panen, mereka sudah gila, Pak. Hasan, tenang dulu. Bagaimana saya bisa tenang, Pak Lurah? Kami bekerja dari subuh sampai malam. Hujan kami terjang, panas kami hadapi. Tangan kami pecah-pecah karena mencakul sawah. Tapi saat panen datang, mereka tinggal mengambil hasil seenaknya. Mereka pernah memikirkan anak-anak desa yang mulai makan cuma sekali sehari. Kemarin anak saya menangis karena minta nasi tambahan. Tapi beras di rumah tinggal sedikit. Saya sampai pura-pura tidur supaya dia berhenti menangis. Itu bukan cuma terjadi di rumahmu, toh. Di warung saya sekarang banyak warga berhutang. Ada yang cuma beli segenggam beras. Ada yang meminta hutang garam. Desa ini makin menderita. Saya sudah bilang sejak dulu, Tuan Tanah itu tidak akan pernah puas. Hari ini setengah hasil panen, besok mungkin rumah kita yang akan mereka ambil. Jangan bicara sembarangan, John. Memangnya salah? Kita diam bertahun-tahun, hasilnya apa? Mereka makin berani menindas rakyat. Tapi melawan mereka juga bukan hal yang mudah. Nah, itu masalahnya. Semua orang terlalu takut. Takut bukan berarti pengecut. Kalau rasa takut membuat kita terus diinjak, lalu apa bedanya dengan menyerah? Kamu enak bicara begitu, San. Kamu belum punya keluarga yang harus diberi makan. Dan apa karena punya keluarga, lalu kita harus rela diperas terus? Setidaknya keluarga saya masih punya tempat tinggal. Untuk sekarang toh, untuk sekarang. Coba pikir, kalau pasar terus naik, lama-lama sawahmu habis, rumahmu dijual, lalu apa yang tersisa? Udah, jangan sama rakyat malah saling menyerang. Bos Sri benar, kemarahan kita seharusnya diarahkan pada ketidakadilan, bukan kepada saudara sendiri. Maaf, tapi saya terlalu muak melihat rakyat diperlakukan seperti ini. Wah, ternyata balai desa malam ini ramai sekali. Mandor Surya, Tanah mendengar ada warga yang mulai berani mengeluh soal pajak. Mengeluh? Rakyat kelaparan dan kalian menyebutnya mengeluh? Hati-hati bicara anak muda. Kalau tidak bagaimana? Kalian lupa siapa pemilik seluruh sawah di desa ini. Sawah itu dibuka leluhur kami, bukan leluhur Tuan Tanahmu. Tapi surat kepemilikannya sekarang ada di tangan Tuan Tanah. Surat? Surat terus yang kalian banggakan. Kalian datang membawa kertas lalu mengaku memiliki tanah yang bahkan tidak pernah kalian garap sendiri. Karena itu hukum. Hukum macam apa yang membuat rakyat kelaparan? Diam kalian semua. Mulai bulan depan, siapa yang tidak menyerahkan pajak akan diusir dari sawah. Diusir? Betul. Tidak ada belas kasihan. Kejam sekali. Diam, kau perempuan tua. Tidak, saya tidak akan diam. Saya melihat sendiri bagaimana ibu-ibu desa mulai membagi satu piring nasi untuk 3 anak. Saya melihat petani jatuh sakit karena bekerja tanpa makan cukup. Tapi kalian semua meminta lebih banyak. Dengar itu Mandor, itu suara penderitaan rakyat yang selama ini kalian abaikan. Rakyat tetap harus tunduk pada Tuan Tanah. Tunduk, kami ini manusia, bukan budak. Kalau tidak suka, pergi dari desa ini. Ini desa kami. Kami lahir di tanah ini. Orang tua kami dikuburkan di tanah ini. Dan sekarang kalian datang membawa ancaman seolah desa ini milik kalian sepenuhnya. Berani sekali kau. Bukan berani. Saya sudah muak melihat rakyat diperas. Muak melihat petani bekerja sampai punggungnya bengkok tapi hidup tetap miskin. Dan yang paling membuat saya marah, kalian menganggap penderitaan rakyat itu hal biasa. Cukup. Apa kalian ingin malam ini berubah menjadi pertumpahan darah? Mandor Surya, sampaikan pada Tuan Tanah, rakyat sudah terlalu lama menundukkan kepala. Jangan salahkan kami bila suatu hari rakyat mulai berdiri melawan. Saya takut, tapi saya juga lelah hidup begini terus.
Kami semua takut toh, tapi kalau rasa takut membuat kita diam selamanya, maka penderitaan ini tidak akan pernah selesai. Benar, kadang rakyat kecil memang tidak punya banyak kekuatan. Tapi kalau semua bersatu, ketidakadilan sebesar apapun bisa dilawan. Kalau kita terus diam, anak cucu kita akan hidup lebih sengsara dari kita. Jadi, apa keputusan warga? Besok pagi, seluruh warga desa akan menemui Tuan Tanah bersama-sama. Bukan untuk memohon belas kasihan, Tapi untuk menuntut keadilan. Kalian akan menyesal. tidak. Yang akan menyesal adalah mereka yang mengira rakyat kecil akan selamanya takut untuk melawan.